Dihina dan direndahkan sewaktu sekolah gara-gara aku anak tukang bakso keliling. 10 tahun kemudian, saat reuni mereka aku buat syok saat tahu restoran mewah yang mereka bicarakan adalah milikku. Namaku Gita. Aku tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Ayahku seorang tukang bakso keliling, sedangkan ibuku bekerja sebagai penjahit kecil-kecilan di rumah. Kami bukan keluarga kaya, tapi aku tidak pernah merasa kekurangan. Kami hidup dengan penuh cinta dan kerja keras, sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami. Setiap pagi sebelum sekolah, aku selalu membantu ayah menyiapkan gerobaknya. Aku mengiris daun bawang dengan teliti, memastikan mangkuk-mangkuk bersih, dan mengecek apakah kuahnya sudah mendidih dengan sempurna. Bau harum kaldu bercampur dengan aroma rempah-rempah selalu memenuhi rumah kecil kami. Gita, tolong aduk baksonya sebentar, kata ayah, dengan keringat yang mulai mengalir di dahinya meski matahari baru saja terbit. Aku menurut. Mengaduk bakso di panci besar itu sudah menjadi bagian dari rutinitasku. Sesekali, aku mencuri pandang ke wajah ayah yang sudah mulai menua. Garis-garis di wajahnya semakin dalam, tangannya kasar karena terlalu sering mendorong gerobak di bawah terik matahari. Tapi di mataku, ayah tetaplah pria paling kuat di dunia. Saat semua sudah siap, ayah menepuk bahuku pelan. Ayah berangkat dulu, Gita. Belajar yang rajin, ya? Katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum balik. Meski dalam hati aku selalu merasa bersalah karena tidak bisa membantu lebih banyak. Semoga dagangan ayah laris, ya? Seruku sebelum ia keluar rumah. Ayah tertawa kecil, lalu mendorong gerobaknya menjauh, menyusuri jalanan kecil di depan rumah. Aku hanya bisa memandang punggungnya hingga menghilang di tikungan. Sebelum akhirnya aku berangkat ke sekolah dengan hati yang sedikit berat. Sekolah, tempat yang tidak selalu ramah. Sekolah seharusnya menjadi tempat di mana aku bisa menimba ilmu, berteman, dan tumbuh sebagai pribadi yang lebih baik. Tapi kenyataannya, bagi seseorang sepertiku, sekolah lebih sering terasa seperti medan pertempuran. Aku sudah terbiasa menjadi bahan ejekan. Bukan karena aku melakukan kesalahan atau berbuat sesuatu yang memalukan, tetapi hanya karena aku berasal dari keluarga miskin. Aduh, baunya! Ini pasti karena habis bantu bapaknya bikin bakso, ujar Siska, anak perempuan paling populer di kelasku. Tawa teman-temannya langsung pecah. Aku hanya diam, berusaha menahan rasa panas yang mulai menjalar di dadaku. Jangan dekat-dekat deh, nanti baju kita bau warung, celetuk salah satu dari mereka, disambut tawa yang lebih keras. Aku menggigit bibirku. Aku ingin marah, ingin berteriak bahwa aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi aku tahu, membela diri hanya akan membuat mereka semakin bersemangat untuk menghinaku. Siska dan gengnya selalu mencari celah untuk merendahkanku. Mereka akan sengaja menjatuhkan pulpennya di dekat mejaku dan berkata, "Gita, tolong ambilin. Kamu kan biasa melayani orang, ya?" Atau ketika pelajaran olahraga dan kami harus membentuk kelompok, mereka akan menghindariku. "Jangan sama Gita, nanti kita malah disuruh bikin bakso." Aku menunduk, berpura-pura tidak peduli. Aku tahu jika aku menangis, mereka hanya akan semakin puas. Tapi bukan hanya mereka. Beberapa anak lain yang tidak ikut menertawakanku tetap memilih untuk diam. Seolah mereka takut jika membelaku, mereka akan menjadi korban berikutnya. Aku sering bertanya-tanya, apakah orang-orang seperti mereka tahu rasanya bekerja keras? Apakah mereka pernah bangun subuh untuk membantu orang tua mereka mencari nafkah? Apakah mereka tahu betapa sulitnya hidup dalam keterbatasan? Tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku tidak boleh lemah. Aku tahu, jika aku ingin keluar dari keadaan ini, aku harus kuat. Saat jam istirahat,
Satu-satunya waktu yang menyakitkan. Saat bel istirahat berbunyi, hampir semua anak langsung berhamburan keluar kelas menuju kantin. Aku tetap di tempat dudukku, membuka bekal yang dibawakan ibu dari rumah. Bekalku selalu sederhana. Nasi, telur dadar, dan sedikit sambal. Kadang kalau sedang beruntung, ibu memberiku sedikit ayam goreng sisa dari dagangan ayah. Aku sedang asyik makan ketika suara Siska kembali terdengar. Lihat deh, bekalnya Gita. Duh, kasihan banget ya. Nasi sama telur doang, katanya, dengan nada yang dibuat-buat seperti sedang merasa iba. Ya ampun, itu lauk apa hiasan? Tambah teman-temannya, tertawa terbahak-bahak. Aku menunduk, berusaha tidak peduli. Tapi perutku terasa mual, bukan karena makananku, tetapi karena penghinaan mereka yang semakin menjadi-jadi. Beberapa anak lain hanya melihat tanpa berkata apapun. Aku tahu beberapa dari mereka tidak setuju dengan sikap geng Siska, tetapi tidak ada yang berani bicara. Terkadang aku bertanya, apa salahku? Apakah menjadi miskin adalah dosa? Apakah karena aku tidak bisa membeli baju mahal atau bekal mewah, aku pantas diperlakukan seperti ini? Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak boleh menangis. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Aku menatap bekalku, lalu melanjutkan makan dalam diam, meskipun setiap suapan terasa seperti batu yang sulit kutelan. Sepulang sekolah, tempat di mana aku bisa bernapas. Saat lonceng pulang berbunyi, aku segera mengemasi barang-barangku dan berjalan cepat keluar kelas. Aku ingin segera pulang, kembali ke rumah di mana aku tidak perlu merasa rendah diri. Di perjalanan pulang, aku melihat ayah di kejauhan, masih dengan gerobak baksonya. Ia tersenyum saat melihatku. Gita, mau makan bakso dulu? Tawarnya. Aku tersenyum kecil dan menggeleng. Enggak. Yah, Gita mau pulang dulu. Capek. Ayah mengangguk, lalu kembali melayani pelanggan dengan ramah. Aku menatapnya sebentar, merasa ada rasa sesak di dadaku. Bagaimana bisa orang sebaik ayah dihina hanya karena pekerjaannya? Bagaimana bisa seseorang yang bekerja keras demi keluarganya dianggap rendah oleh orang lain? Aku ingin membuktikan sesuatu. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa anak tukang bakso juga bisa sukses. Bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari berapa banyak uang yang mereka miliki, tapi dari seberapa keras mereka berjuang. Aku mengepalkan tangan. Suatu hari nanti, aku akan membuat mereka menelan kata-kata mereka sendiri. Aku akan menunjukkan kepada dunia bahwa aku lebih dari sekadar anak tukang bakso yang mereka hina. Pagi itu, suasana kelas terasa lebih santai dari biasanya. Guru kami, Bu Rina, masuk dengan senyum hangat di wajahnya dan menuliskan sesuatu di papan tulis. Cita-cita dan impian. Anak-anak, hari ini kita akan berbicara tentang masa depan. Semua orang pasti punya cita-cita, sesuatu yang ingin kalian capai. Sekarang, tulislah cita-cita kalian di kertas, lalu nanti kita akan membacanya satu persatu. Aku menggenggam pensilku erat. Tanpa ragu, aku mulai menuliskan apa yang selalu ada dalam hatiku. Ingin menjadi pemilik restoran terkenal. Aku membayangkan restoran itu, sebuah tempat yang nyaman, dengan wangi rempah-rempah menguar dari dapur. Aku ingin membuat tempat di mana orang bisa menikmati makanan lezat dan merasakan kehangatan seperti yang aku rasakan setiap kali ayah menyajikan semangkuk bakso buatannya. Saat semua sudah selesai menulis, Bu Rina mulai memanggil kami satu persatu untuk membacakan cita-cita masing-masing. Beberapa teman menyebutkan ingin menjadi dokter, guru, arsitek, atau insinyur. Semua mendengar dengan antusias, memberi tepuk tangan, dan sesekali berkomentar dengan semangat. Ketika giliranku tiba, aku berdiri dengan sedikit gugup.
Aku menarik napas dalam dan mulai membaca. Aku ingin menjadi pemilik restoran terkenal. Sejenak, kelas terdiam. Namun, hening itu hanya bertahan beberapa detik sebelum tawa meledak dari sudut ruangan. Hahaha, pemilik restoran? Yang benar aja, Gita? Seru Mira, ketua geng yang paling suka merendahkan orang lain. Mungkin maksudnya gerobak bakso keliling, ya? Tambahnya sambil tertawa. Hahaha, apa nanti restorannya di pinggir jalan juga, Gita? Sahut Winda, teman akrabnya, dengan nada mengejek. Tawa mereka menggema di seluruh kelas. Beberapa anak yang lain ikut tertawa kecil. Sementara yang lain hanya diam, mungkin merasa tidak enak tapi juga tidak cukup berani untuk membelaku. Aku menatap mereka dengan rahang mengatup rapat. Aku tidak ingin menangis. Aku tidak ingin mereka melihat betapa sakitnya aku mendengar ejekan itu. Bu Rina mengetuk meja untuk menghentikan keributan. Cukup. Semua orang berhak bermimpi setinggi mungkin. Tidak ada yang boleh menertawakan impian orang lain. Tawa perlahan mereda. Tetapi tatapan mengejek dari geng Mira masih menusukku seperti belati. Aku duduk kembali, menggenggam pensilku erat. Dadaku terasa panas, tapi aku berusaha menahan air mata yang menggenang di sudut mata. Dalam hati, aku membuat janji pada diriku sendiri. Suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar anak tukang bakso. Jam istirahat adalah waktu yang selalu kutunggu. Tetapi juga kutakuti. Aku suka saat aku bisa duduk dan menikmati makan siangku. Tetapi aku benci harus menghadapi tatapan dan bisikan dari teman-teman yang selalu menilai segalanya dari merek sepatu hingga isi kotak bekal. Hari ini, aku membuka bekalku seperti biasa. Nasi putih dengan tempe goreng dan beberapa butir bakso sisa dagangan ayah yang kubawa dalam wadah plastik kecil. Aromanya hangat dan menggugah selera, membuat perutku yang sejak tadi keroncongan semakin lapar. Namun, baru saja aku menyendokkan sesuap nasi, suara familiar yang penuh ejekan terdengar dari belakangku. Gita, bau kuah bakso. Nih, jangan-jangan kamu bawa mangkuk dari gerobak ayahmu, ya? Aku menoleh, dan seperti yang kuduga, Mira berdiri di sana dengan senyum sinisnya. Winda dan beberapa teman gengnya ikut tertawa, seolah ejekan itu adalah lelucon terlucu yang pernah mereka dengar. Aku menunduk, berusaha mengabaikan mereka. Aku tahu, semakin aku bereaksi, semakin mereka senang. Aduh, lihat bekalnya, dong. Winda menambahkan, suaranya dibuat-buat lantang agar semua orang mendengar. Cuma nasi sama tempe. Nggak bosen makan makanan murah terus. Lidahku terasa keluh. Aku menggenggam sendok erat-erat, mencoba menahan rasa panas yang mulai menjalar di dadaku. Aku tidak ingin menangis. Tidak di depan mereka. Mira tertawa sambil duduk di kursi sebelahku. Tapi ya, setidaknya kamu setia sama keluarga, Git. Makan sisa dagangan ayah, biar nggak rugi, ya? Tawa meledak lagi, semakin keras. Beberapa anak lain yang duduk di sekitar kantin mulai menoleh, melihat kejadian itu dengan berbagai ekspresi. Ada yang ikut tertawa, ada yang hanya menonton dalam diam, dan ada pula yang menunduk, mungkin merasa kasihan tapi tidak berani melakukan apa-apa. Aku menelan ludah, berusaha mengabaikan suara-suara yang menusuk telingaku. Tanpa berkata apa-apa, aku menutup kotak bekalku, merapikan barang-barangku, dan bangkit dari kursi. Aku melangkah keluar dari kantin, tidak peduli pada tatapan orang-orang yang masih melihat ke arahku. Aku hanya ingin pergi ke tempat di mana aku bisa makan dengan tenang, tanpa tatapan penuh ejekan dan kata-kata yang menyakitkan. Setelah berjalan cukup jauh, aku menemukan bangku kosong di taman sekolah yang agak sepi. Aku duduk di sana, membuka bekalku kembali, dan mulai makan pelan-pelan. Makanan ini dibuat ibuku dengan penuh kasih sayang.
Bakso ini dibuat ayahku dengan kerja kerasnya. Aku tidak seharusnya merasa malu. Namun, meskipun aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, rasa sakit di hatiku tetap ada. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Suatu hari nanti, aku akan membuktikan kepada mereka bahwa aku bukan anak tukang bakso yang bisa diremehkan begitu saja. Hujan semalam membuat halaman sekolah sedikit becek. Aku berjalan hati-hati, berusaha menghindari genangan air agar sepatuku tidak semakin rusak. Sepatu hitam polos yang kupakai ini adalah satu-satunya yang kupunya. Sudah kupakai sejak 2 tahun lalu. Solnya mulai terlepas sedikit di bagian ujung. Tapi aku menempelkan kembali dengan lem seadanya agar tetap bisa kupakai. Hari ini seperti biasa, aku berjalan cepat menuju kelas. Aku berharap bisa tiba tanpa menarik perhatian siapapun. Namun, harapanku pupus ketika aku mendengar suara langkah cepat di belakangku, diikuti dengan tawa yang sudah begitu kukenal. Brak! Sebuah tendangan keras mengenai tumitku, membuatku kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Aku buru-buru menahan diri agar tidak tersungkur. Saat aku melihat ke bawah, aku terkejut. Sol sepatu kananku benar-benar copot. Tawa keras langsung meledak di belakangku. Duh, Gita. Sepatu murahan banget sih. Sampai copot gitu. Minta tolong ayahmu jualan bakso lebih banyak biar bisa beli sepatu baru. Dong. Mira berseru dengan nada mengejek. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Winda menutup mulutnya pura-pura terkejut, lalu menambahkan, "Iya, masa kamu ke sekolah pakai sepatu rusak? Memalukan banget." Aku berdiri kaku, menatap sepatuku yang kini benar-benar terbuka solnya. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berteriak, ingin membalas mereka, ingin mengatakan bahwa tidak semua orang punya uang berlebih untuk membeli sepatu baru setiap tahun seperti mereka. Tapi aku tahu, melawan hanya akan membuat mereka semakin puas. Aku membungkuk, mengambil sepatu yang copot solnya, lalu berusaha memasangnya kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, aku bisa merasakan tatapan mereka yang masih menertawakanku. Gita, kalau mau, aku bisa kasih kamu sepatu lamaku, ujar Mira dengan nada pura-pura baik. Walaupun udah nggak aku pakai lagi, tapi masih lebih bagus daripada punyamu. Tawa kembali pecah, lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Aku mengepalkan tanganku erat-erat, menahan rasa sakit yang menjalar di dadaku. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang menggenang di sudut mataku. Tanpa berkata apa-apa, aku berjalan menjauh. Aku tahu jika aku berdiam lebih lama, aku tidak akan bisa menahan tangis di depan mereka. Sampai di kelas, aku langsung duduk dan menyembunyikan sepatuku di bawah meja. Aku menatap lurus ke papan tulis, mencoba mengabaikan suara-suara yang masih menggema di kepalaku. Kenapa orang-orang begitu kejam hanya karena aku tidak punya banyak uang? Tanganku meremas rok seragamku. Dalam hati, aku berjanji lagi pada diriku sendiri hari itu. Sekolah mengadakan bazar makanan dalam rangka perayaan ulang tahun sekolah. Setiap siswa diperbolehkan membawa makanan untuk dijual, atau mengajak keluarga mereka berpartisipasi. Aku tahu ini kesempatan bagus untuk membantu ayah. Karena itulah, sejak subuh aku dan ayah sudah sibuk menyiapkan bakso. Ayah terlihat bersemangat. Ini pertama kalinya ia bisa berjualan di lingkungan sekolahku. Siapa tahu, pelanggan kita bertambah, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, ikut merasa bangga. Saat bazar dimulai, aku berdiri di samping gerobak ayah, membantu menyendok bakso ke mangkuk, menata mie, dan menuangkan kuah panas. Beberapa siswa dan guru datang membeli bakso kami. Bahkan beberapa teman sekelas yang baik padaku ikut datang dan memuji rasa bakso ayah. Tapi kemudian, datanglah geng Mira. Aku sudah melihat mereka dari kejauhan, berjalan dengan senyum licik.
Hatiku langsung berdegup kencang. Firasat buruk menyelimuti. Mira melipat tangan di dada, lalu berkata keras, "Cukup untuk membuat semua orang mendengar. Lihat tuh, Gita jadi tukang bakso beneran." Tawa langsung meledak dari teman-temannya. Winda menambahkan, "Wah, sekarang kita tahu kenapa Gita selalu bau kuah bakso. Ternyata dia beneran kerja di gerobak bakso. Kalau gitu, kita boleh minta diskon dong?" Seru Lala, menirukan gaya pelanggan di warung kaki lima. "Bak bakso, kasih saya bakso gratis, ya." Tawa mereka semakin keras. Beberapa siswa lain ikut menoleh, memperhatikanku dengan berbagai ekspresi. Sebagian tampak kasihan, tapi tidak ada yang berani membelaku. Aku menggigit bibirku. Tanganku gemetar saat menuangkan kuah ke mangkuk. Aku ingin membalas. Ingin mengatakan bahwa setidaknya aku tidak hidup bermalas-malasan seperti mereka. Tapi di sampingku, ayah hanya tersenyum sabar. Beliau menoleh ke arah Mira dan berkata dengan tenang, "Kalau kalian ingin mencoba, silakan. Tidak perlu membayar kalau tidak punya uang. Yang penting bisa menikmati makanan dengan baik." Mira dan teman-temannya saling berpandangan. Mereka jelas tidak menyangka ayah akan menanggapi dengan begitu tenang. Aku ingin menangis, tapi bukan karena sedih, melainkan karena aku kagum pada ayah. Di tengah hinaan, dia tetap bersikap ramah. Aku menunduk, melanjutkan pekerjaanku, berusaha mengabaikan tawa mereka. Dalam hati, aku bersumpah, suatu hari, aku akan mengubah hidupku hari kelulusan tiba. Aku berdiri di antara teman-teman sekelasku, mengenakan seragam putih abu-abu untuk terakhir kalinya. Semua orang terlihat bahagia, berfoto bersama, tertawa, dan berbagi cerita tentang rencana masa depan mereka. Tapi bagiku, ini adalah hari yang penuh perasaan campur aduk. Aku berhasil lulus dengan nilai yang cukup baik. Meski sepanjang sekolah aku harus menelan begitu banyak hinaan dan perlakuan tidak adil. Geng Mira masih menatapku dengan senyum sinis. Seakan berkata bahwa aku tetaplah anak tukang bakso yang tidak akan pergi kemana-mana. Aku mendengar beberapa dari mereka membicarakanku di sudut ruangan. "Kasihan Gita. Ya, setelah ini pasti balik jualan bakso, kan?" kata Winda sambil tertawa pelan. "Yah, paling jauh juga buka warung bakso di gang sempit," sahut Mira dengan nada mengejek. Aku mengepalkan tangan di balik rok seragamku. Aku bisa saja menegur mereka. Tapi untuk apa? Mereka tidak akan pernah mengerti perjuanganku. Aku memilih untuk diam, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Setelah acara kelulusan selesai, aku berjalan pulang dengan hati yang berat. Aku melewati gerobak ayah yang diparkir di pinggir jalan. Ayah tersenyum kepadaku, bangga karena anaknya berhasil lulus SMA. "Selamat, Nak," katanya sambil menepuk bahuku. "Ayah tahu kamu pasti bisa." Aku tersenyum kecil, tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjuangan yang lebih besar. Malamnya, aku duduk di depan rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang. Aku memikirkan masa depan. Aku tidak ingin selamanya berada di tempat ini, terus-menerus dianggap remeh hanya karena latar belakang keluargaku. Akhirnya, aku mengambil keputusan besar. Aku ingin merantau ke kota besar. Yah, aku ingin mengubah nasibku, kataku kepada ayah dan ibu saat kami makan malam. Ayah terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Kalau itu yang kamu inginkan, ayah dan ibu akan selalu mendukungmu." Ibu menggenggam tanganku erat. "Tapi ingat, Nak, kemanapun kamu pergi, jangan pernah melupakan siapa dirimu." Aku mengangguk, menahan air mata yang menggenang di sudut mataku. Aku tahu jalan di depanku tidak akan mudah. Aku harus bekerja keras,
menghadapi tantangan yang lebih besar. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan ejekan mereka menjadi kenyataan. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa sukses, bahwa aku lebih dari sekadar anak tukang bakso. Kota ini jauh lebih ramai dan sibuk dari yang pernah kubayangkan. Gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan berlalu lalang tanpa henti, dan orang-orang berjalan cepat seolah waktu mereka terlalu berharga untuk disia-siakan. Tidak ada yang peduli dari mana aku berasal, siapa aku, atau apa mimpiku. Aku hanyalah satu dari sekian banyak orang yang mencoba bertahan hidup di hiruk-pikuk kota besar. Aku memulai pekerjaanku sebagai pelayan di sebuah restoran kecil di pinggir jalan. Restoran ini tidak mewah, tetapi cukup terkenal di kalangan pekerja kantoran yang mencari makan siang dengan harga terjangkau. Tugas pertamaku sederhana: mencuci piring, menyapu lantai, dan melayani pelanggan. Meski tampak sepele, pekerjaan ini menguras tenaga. Aku harus berdiri berjam-jam, mengangkat piring kotor yang menumpuk, dan menghadapi pelanggan yang terkadang tidak sabar. Tapi aku tidak mengeluh. Aku tahu ini adalah langkah pertama menuju impianku. Saat restoran sepi, aku diam-diam mengamati cara koki memasak. Aku memperhatikan bagaimana mereka memotong sayuran dengan cepat, mencampur bumbu dengan tepat, dan menyajikan makanan dengan estetika yang menggugah selera. Aku sering bertanya pada koki tentang berbagai teknik memasak, dan mereka dengan senang hati mengajarku. Namun, perjuanganku tidak berhenti di situ. Setiap malam, setelah bekerja, aku menyisihkan waktu untuk membaca buku tentang bisnis kuliner. Aku membeli buku bekas dari toko loak dengan uang yang kutabung sedikit demi sedikit. Aku belajar tentang cara mengelola restoran, merancang menu, dan memahami keinginan pelanggan. Aku juga mencari kursus memasak gratis atau murah di berbagai tempat. Aku ingat bagaimana aku harus berjalan kaki sejauh beberapa kilometer untuk menghadiri pelatihan memasak di sebuah komunitas kuliner. Di sana, aku belajar teknik memasak yang lebih profesional, mengenal berbagai bumbu, dan memahami bagaimana menciptakan cita rasa yang khas. Lelah? Tentu saja. Terkadang, aku pulang dalam keadaan sangat lelah hingga tidak sempat makan. Tanganku sering lecet karena terlalu sering terkena air sabun saat mencuci piring. Kakiku pegal karena berdiri seharian. Tapi aku tidak menyerah. Setiap kali aku merasa lelah, aku mengingat ejekan Mira dan gengnya di sekolah. Aku mengingat bagaimana mereka menertawakanku saat aku berkata ingin memiliki restoran sendiri. Dan itu menjadi bahan bakar semangatku. Aku tahu jalanku masih panjang. Aku tahu kesuksesan tidak datang dalam semalam. Tapi aku juga tahu bahwa aku berada di jalan yang benar setelah bertahun-tahun bekerja keras. Akhirnya aku memiliki cukup tabungan untuk membuka kedai kecilku sendiri. Itu bukan restoran mewah, bukan juga tempat besar dengan dekorasi modern. Itu hanya sebuah warung sederhana di pinggir jalan, dengan beberapa meja dan kursi plastik. Tapi bagiku, ini adalah permulaan dari mimpi yang selama ini kusematkan dalam hati. Aku menamai kedai itu, Bakso Nusantara, sebagai penghormatan terhadap bakso ayahku, yang telah menjadi bagian dari hidupku sejak kecil. Aku menggunakan resep keluarga yang telah diwariskan turun-temurun, kuah kaldu yang gurih, bakso yang kenyal, dan sambal yang khas. Aku ingin menyajikan bakso dengan rasa yang autentik, yang bisa mengingatkan orang pada rumah dan keluarga mereka. Namun, membangun bisnis dari nol bukanlah hal yang mudah. Di hari pertama, aku hanya mendapat beberapa pelanggan. Mereka kebanyakan orang-orang yang kebetulan lewat dan penasaran dengan kedai baruku. Beberapa mencoba bakso buatanku dan memberi komentar positif. Tapi ada juga yang pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa. Di minggu-minggu pertama, aku sering merasa putus asa. Kadang, dalam sehari hanya ada 3 atau 4 pelanggan yang datang. Aku mulai mempertanyakan keputusanku.
Apakah ini ide yang tepat? Apakah aku sudah melakukan yang terbaik? Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku mulai mencari cara untuk menarik lebih banyak pelanggan. Aku meningkatkan kualitas bakso dan kuahku, mencoba berbagai variasi rasa, dan mendengarkan masukan dari pelanggan. Aku juga mulai menggunakan media sosial untuk mempromosikan kedai kecilku. Setiap malam, aku membuat video pendek tentang proses pembuatan bakso di dapur kecilku. Aku menceritakan kisahku, bagaimana aku berasal dari keluarga tukang bakso, bagaimana aku pernah diejek karena latar belakangku, dan bagaimana aku berjuang untuk mewujudkan impianku. Tanpa kusangka, video-video itu mulai menarik perhatian. Orang-orang mulai datang, penasaran dengan kisahku dan ingin mencoba bakso yang kubuat dengan penuh perjuangan. Aku juga tidak lupa memberi pelayanan terbaik. Setiap pelanggan yang datang, aku layani dengan senyum, tak peduli seberapa lelahnya aku. Aku ingin mereka merasakan kehangatan yang sama seperti yang kurasakan saat membantu ayahku berjualan dulu. Perlahan tapi pasti, kedai kecilku mulai ramai. Orang-orang datang, tidak hanya untuk makan, tetapi juga untuk mendengar kisah perjuanganku. Beberapa bahkan mengatakan bahwa bakso buatanku mengingatkan mereka pada bakso masa kecil mereka. Suatu sore, saat aku sedang sibuk melayani pelanggan, seorang pria dengan kamera masuk ke kedai kecilku. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya, mengira dia hanya pelanggan biasa yang ingin menikmati bakso buatanku. Namun, setelah dia memesan semangkuk bakso lengkap dengan sambal spesial, aku mulai menyadari bahwa dia bukan pelanggan biasa. Dia mengambil gambar dari berbagai sudut, merekam proses penyajian, dan bahkan berbincang denganku tentang asal-usul resep bakso ini. Namaku Denny. Aku seorang food vlogger, katanya sambil tersenyum. Aku sering mengulas makanan khas daerah, dan banyak pengikutku suka mencari tempat makan autentik seperti ini. Aku terkejut sekaligus gugup. Aku pernah melihat video-video Denny di media sosial. Dia punya jutaan pengikut, dan setiap tempat yang ia ulas biasanya langsung kebanjiran pelanggan. Aku berusaha tetap tenang dan melayaninya sebaik mungkin. Setelah selesai makan, dia tersenyum puas. Bakso ini luar biasa. Rasanya otentik dan kuahnya sangat kaya rasa. Ini salah satu bakso terbaik yang pernah kucoba, katanya. Aku hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih, tanpa menyangka bahwa kejadian ini akan mengubah hidupku. Beberapa hari kemudian, videonya tentang kedai bakso kecilku diunggah di YouTube dan Instagram. Judul videonya, Bakso Kaki 5 Rasa Bintang 5 Kisah Inspiratif Anak Tukang Bakso. Dalam hitungan jam, videonya langsung meledak. Ribuan komentar memenuhi unggahannya. Banyak orang yang tersentuh dengan kisah perjuanganku. Bagaimana aku memulai dari nol, dari anak yang diremehkan menjadi pemilik kedai bakso sendiri. Ini baru inspiratif. Aku pasti mampir kalau ke kota ini. Bakso yang dibuat dengan penuh perjuangan pasti lebih enak. Salut buat Gita. Semoga sukses terus. Keesokan harinya, aku dikejutkan dengan antrean panjang di depan kedai kecilku. Orang-orang datang dari berbagai tempat, ingin mencoba bakso yang viral di media sosial. Hari itu aku bekerja tanpa henti, melayani pelanggan yang datang berbondong-bondong. Setiap mangkuk bakso yang kusajikan terasa lebih berarti, karena aku tahu mereka datang bukan hanya karena rasa bakso ini, tetapi juga karena kisah perjuanganku. Dalam beberapa bulan, omzetku meningkat drastis. Aku bisa membeli peralatan yang lebih baik, menambah karyawan, dan bahkan mulai berpikir untuk membuka cabang baru. Dari seorang anak tukang bakso yang dulu dihina dan diremehkan, kini aku berdiri di titik di mana aku bisa membuktikan bahwa semua ejekan itu salah sudah bertahun-tahun sejak aku meninggalkan sekolah menengah dan menjalani kehidupan baru di kota besar. Aku telah melewati banyak tantangan. Dari mengejar impian membuka kedai bakso,
hingga mencapai titik di mana aku bisa membangun restoran mewah dengan nama yang kini terkenal. Semua perjuangan itu membuatku jauh dari masa lalu yang penuh hinaan. Suatu pagi, saat aku sedang sibuk mengatur jadwal untuk cabang baru restoran, teleponku berbunyi. Itu adalah pesan dari seorang teman lama, Andra, yang pernah menjadi teman sebangku di sekolah. Pesan itu berisi informasi tentang reuni akbar alumni SMA. Meskipun pesannya singkat, itu cukup untuk membuatku teringat pada masa-masa sulit saat aku masih berada di sekolah dulu. Aku membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk, antara bingung dan sedikit terluka. Andra menulis, reuni akan diadakan di restoran mewah di pusat kota, tanggal 5 Mei. Aku harap kamu bisa datang dan bertemu dengan semua teman-teman lama. Namun, saat aku mengecek tempat yang tertera di pesan tersebut, aku mendapati sesuatu yang mengejutkan. Restoran yang disebutkan bukanlah restoran sembarangan. Itu adalah restoran milikku, yang saat ini sudah menjadi salah satu tempat makan yang terkenal di kota. Sebagai pemiliknya, aku tahu bahwa semua pengaturan untuk acara reuni itu pasti sudah dilakukan dengan perhatianku, meskipun aku tidak pernah diundang. Aku terkesiap. Tidak ada satupun nama atau nomor kontakku yang tertera di dalam pesan itu. Teman-teman SMA-ku yang dulu selalu meremehkan dan mengejekku kini merencanakan reuni di restoran yang aku bangun dengan susah payah. Tanpa memikirkan bagaimana aku merasa tentang mereka, tanpa sebutir rasa penyesalan atau permintaan maaf atas semua ejekan yang dulu mereka lontarkan. Tidak ada yang menganggap aku layak untuk diundang ke acara mereka. Perasaan kecewa itu muncul begitu kuat, tapi aku berusaha menenangkan diri. Aku tahu betul, mereka tidak tahu apa-apa tentang perjalanan hidupku yang sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa setiap tetes keringat yang aku keluarkan selama ini telah membawa aku ke tempat ini. Mereka tidak tahu bahwa aku telah bekerja tanpa henti untuk mewujudkan impian yang dulu mereka anggap hanya hayalan anak tukang bakso. Aku memilih untuk tidak menghubungi mereka. Meskipun aku sempat mempertimbangkan untuk mengirim pesan atau membuat kejutan dengan hadir tanpa pemberitahuan. Tapi, setelah memikirkannya beberapa kali, aku menyadari bahwa aku tidak perlu lagi mencari pengakuan dari mereka. Mereka tidak menghargai siapa aku dulu, dan aku tidak membutuhkan penerimaan dari mereka sekarang. Namun, ada satu hal yang tidak bisa aku hindari. Beberapa teman sekelas yang datang ke restoran itu setiap hari, dengan atau tanpa menyadari siapa pemiliknya, mulai berbicara tentang reuni tersebut. Mereka dengan semangat membicarakan acara reuni yang akan datang, tanpa tahu bahwa aku adalah orang yang mereka bicarakan. Ya ampun, reuni tahun ini pasti seru banget ya, ujar salah satu pelanggan yang kebetulan sedang duduk di meja dekat kasir. Katanya bakal di restoran Gita yang itu. Loh, kamu tahu nggak sih? Itu tempatnya enak banget, jawab temannya. Aku hanya tersenyum mendengar percakapan mereka dari belakang meja kasir. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka sebut dengan nama Gita adalah aku, pemilik restoran yang mereka puji. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang duduk di tempat yang dulu menjadi bahan hinaan, tempat yang dulu mereka anggap sebagai mimpi yang tidak mungkin terwujud. Suatu ketika, Andra datang ke restoran itu bersama beberapa teman sekelasnya. Aku mengenal mereka semua, meskipun tidak satupun dari mereka yang mengenali aku sebagai pemilik tempat ini. Mereka duduk dengan ceria, memesan berbagai hidangan dari menu, berbicara tentang acara reuni yang akan datang. Aku hanya melayani mereka dengan senyum profesional, meskipun hatiku terasa sesak. Ketika mereka selesai makan, Andra berkata, "Gita, terima kasih ya. Bakso dan makanannya enak banget. Kayaknya kita harus ajak semua teman-teman SMA ke sini nanti." Dia tidak tahu bahwa aku adalah Gita yang mereka lupakan, Gita yang mereka hina, Gita yang tidak pernah diundang ke reuni mereka. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih sudah datang," jawabku dengan suara yang terdengar tenang,
Meskipun di dalam hati aku merasakan perasaan yang sulit diungkapkan. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan masa lalu itu merusak kesuksesanku. Mereka yang dulu meremehkanku kini datang ke tempat yang aku dirikan. Dan mereka takkan pernah tahu betapa jauh jarak antara dunia mereka dan dunia yang aku bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Hari itu adalah reuni SMA yang diadakan di restoran milikku, tempat yang dulu hanya menjadi impian jauh di masa lalu. Aku tahu, mereka semua akan datang. Teman-teman sekelas yang dulu meremehkan, mengejek, dan bahkan mengabaikan keberadaanku, sekarang berkumpul di restoran mewah yang kubangun dengan kerja keras dan pengorbanan. Namun, aku memilih untuk datang tanpa memberitahu siapapun. Aku mengenakan pakaian sederhana, seperti yang biasa aku pakai dulu, hijab polos yang rapi, dengan sepatu hitam yang tak mencolok. Aku ingin melihat mereka, mendengar obrolan mereka, dan merasakan bagaimana mereka akan bereaksi jika mereka tahu siapa aku yang sebenarnya. Begitu aku melangkah masuk restoran, suara obrolan ramai langsung menyambutku. Aku bisa mendengar tawa riang dan percakapan hangat dari teman-teman yang sudah lama tidak kutemui. Mereka semua tampak sangat antusias, bercanda satu sama lain tentang kehidupan mereka setelah lulus sekolah. Aku berdiri sejenak di ambang pintu, menatap mereka dari kejauhan, dan menyadari betapa banyak yang telah berubah sejak terakhir kali kami bertemu. Mira, yang selalu menjadi pemimpin geng perempuan itu, duduk di meja paling depan. Seperti biasa, dia tampak anggun dengan pakaian mahal dan rambut terurai sempurna. Winda, teman sekelas lain yang sering ikut mengejekku, juga duduk bersama mereka. Mereka tertawa dan berbicara dengan riang, tanpa sadar bahwa orang yang mereka bicarakan ada di ruangan yang sama. Restoran ini keren banget. Yah, pasti pemiliknya orang kaya banget, kata Mira, sambil mengamati dekorasi restoran yang mewah dan elegan. Aku bisa merasakan kata-katanya menyentuh hatiku. Mereka tak tahu bahwa pemilik restoran yang mereka kagumi ini adalah orang yang selama bertahun-tahun mereka anggap tak berarti. Aku hanya tersenyum kecil dari kejauhan, menikmati momen itu dengan hati yang campur aduk. Mereka terus bercakap-cakap, dan aku mendekat sedikit demi sedikit. Sementara itu, beberapa dari mereka mulai terpesona dengan makanan yang mereka pesan. Satu persatu, hidangan khas restoran keluar, membuat suasana semakin meriah. Mereka tampaknya terkesan dengan kualitas dan rasa yang luar biasa. Aku memilih untuk mendekat ke meja mereka, berjalan tanpa terburu-buru, menunggu momen yang tepat. Ketika akhirnya aku berdiri di depan meja mereka, Mira mengangkat wajahnya dan menyapaku dengan senyum lebar. Gita, kamu kerja di sini juga, ya? Ini tempat keren banget, serunya. Aku mengangguk dengan senyum tipis. Iya, saya di sini. Terima kasih sudah datang. Sambil berbicara, aku bisa merasakan tatapan mereka yang mulai memperhatikan dengan seksama. Mereka terdiam sejenak, mencoba mengenali siapa aku yang sebenarnya. Aku bisa melihat kebingungan di mata mereka, seolah bertanya-tanya apakah ini benar-benar aku, Gita yang dulu mereka hina. Lalu, Mira menatapku lebih dekat, wajahnya berubah. Mungkin ada sesuatu yang mulai mereka sadari. Gita, kamu, pemilik restoran ini? Mira akhirnya bertanya, suara heran tercampur kebingungan. Aku mengangguk, masih dengan senyum yang tak pernah lekang dari wajahku. Iya, saya pemilik restoran ini. Semua orang terdiam. Winda, yang biasanya selalu ikut mengejek, kali ini hanya bisa menatapku dengan mata terbuka lebar. Tidak ada tawa, tidak ada cemoohan, hanya keheningan yang terasa begitu menyesakkan. Wow, Mira akhirnya berkata, dengan suara yang agak gemetar, Aku nggak nyangka. Kamu benar-benar berhasil, Gita.
Kamu hebat. Aku tidak bisa menahan senyum tipisku. Mungkin mereka baru saja menyadari apa yang dulu mereka anggap sepele. Bahwa aku, yang mereka hina dan remehkan, akhirnya mampu membuktikan diri. Terima kasih, jawabku singkat, meskipun hatiku sebenarnya ingin meluapkan banyak perasaan yang selama ini terkumpul. Aku tidak akan mengungkapkan semua itu begitu saja. Tidak perlu. Tindakan sudah lebih dari cukup untuk membuktikan siapa aku sekarang. Tapi suasana tetap tegang. Aku bisa merasakan perubahan sikap mereka. Meskipun mereka mencoba tetap ramah. Mereka mulai berbicara dengan lebih hati-hati, tidak berani lagi memperlakukan aku seperti dulu. Satu persatu, mereka memuji restoran ini, mencoba untuk menutupi rasa malu yang mulai menggelayuti mereka. Aku tahu, ini adalah momen yang tak akan pernah mereka lupakan. Seperti halnya aku yang tidak akan pernah melupakan semua ejekan dan hinaan yang dulu mereka lontarkan. Aku hanya bisa tersenyum, mengingatkan diri sendiri bahwa aku sudah jauh melampaui apa yang mereka pikirkan tentang diriku. Mira akhirnya berusaha memperbaiki suasana. Gita, maaf ya, dulu kami nggak menghargai kamu. Tapi lihat sekarang, kamu benar-benar sukses. Katanya dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti pengakuan. Aku hanya tersenyum tanpa berbicara banyak. Apa gunanya kata-kata jika tindakan sudah membuktikan semuanya? Mereka kini tahu siapa aku. Mereka kini tahu bahwa aku bukan lagi Gita yang mereka hina, bukan lagi anak tukang bakso yang dianggap tak ada harapan. Aku adalah Gita, pemilik restoran yang kini menjadi bagian dari hidup mereka, bahkan tanpa mereka sadari sebelumnya. Saat aku berpaling dan melangkah pergi, aku merasakan kedamaian yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ketika aku kembali ke ruang makan setelah berbicara sebentar dengan beberapa staf di dapur, aku melihat Mira dan Winda masih duduk di meja mereka. Mereka tampak lebih santai, berbicara dengan teman-teman mereka. Tapi saat pandanganku berpapasan dengan Mira, ekspresi wajahnya berubah. Matanya melebar, dan dia tampak terkejut. Gita? Suara Mira terangkat, seolah tak percaya melihatku lagi. Kamu ngapain di sini? Jangan-jangan kamu pelayan di restoran ini, ya? Tanyaannya sangat menggigit. Seolah dia tidak bisa membayangkan seorang anak tukang bakso seperti aku bisa ada di tempat sekelas ini. Winda yang duduk di sampingnya pun langsung tertawa kecil, lalu menambahkan, "Iya, mungkin dia cuci piring di dapur." Suara tawa mereka sedikit lebih keras. Hampir seperti mereka ingin semua orang di meja mendengar betapa lucunya situasi ini. Aku bisa merasakan pandangan beberapa mata dari meja lain yang ikut memperhatikan. Tapi kali ini, aku tidak merasa malu seperti dulu. Aku hanya menatap mereka berdua dengan tatapan datar, tidak ada emosi yang muncul. Hanya ketenangan yang menyelubungi diriku. Aku tidak merespons. Aku membiarkan mereka berbicara sepuasnya, membiarkan mereka berusaha menggali kembali potongan-potongan dari masa lalu yang mereka kira masih bisa digunakan untuk merendahkanku. Sambil memperhatikan mereka, aku merasa perasaan itu, perasaan yang dulu sering menghantui, mulai memudar. Aku tidak perlu membuktikan apapun lagi. Suasana di meja mereka mulai berubah ketika aku tetap diam. Mira dan Winda saling bertukar pandang, ragu-ragu. Mereka tahu bahwa aku bukan lagi Gita yang dulu. Gita yang bisa dengan mudah terpojok oleh kata-kata mereka. Aku sekarang adalah Gita yang punya restoran mewah, yang bisa berdiri tegak di hadapan mereka tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Melihat mereka terdiam, aku akhirnya memutuskan untuk berbicara, tidak untuk membela diri, tapi untuk mengakhiri percakapan yang tidak perlu ini. Aku bukan pelayan di sini, Mira, jawabku tenang. Dan aku juga bukan cuci piring di dapur. Aku pemilik restoran ini. Ini tempat yang aku bangun dengan kerja keras, bukan dengan mengandalkan hinaan seperti yang dulu kamu beri. Suasana di meja mereka kini sangat berbeda.
Mira dan Winda terdiam, tidak ada lagi tawa atau sindiran. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa menatapku dengan tatapan bingung dan malu. Tapi aku tidak merasa puas. Ini bukan tentang pembalasan. Ini bukan tentang membuat mereka merasa bersalah. Ini tentang pengingat sederhana bahwa dunia ini tidak melulu tentang siapa kita dulu, tapi lebih kepada siapa kita sekarang dan apa yang kita capai. Aku menunduk sedikit, lalu berkata dengan lembut, "Kadang, hidup memberikan kejutan, kan? Kita tidak pernah tahu siapa yang akan mengubah nasibnya." Aku tidak menunggu jawaban. Aku sudah cukup puas dengan kenyataan bahwa mereka kini tahu siapa aku. Mereka tahu bahwa Gita, anak tukang bakso yang dulu dianggap rendah, adalah seseorang yang lebih dari sekadar cuci piring atau pelayan di restoran mewah ini. Ketika aku berbalik dan melangkah menuju dapur, aku bisa merasakan pandangan mereka masih mengikuti. Tapi kali ini tidak ada rasa sakit, tidak ada penghinaan. Hanya ada keheningan dan kenyataan yang menggetarkan. Aku sudah mencapai tujuanku. Momen ini bukan tentang membalas dendam, tapi lebih kepada menunjukkan bahwa aku adalah pribadi yang kuat. Pribadi yang tak akan pernah dihancurkan oleh kata-kata jahat. Saat acara reuni terus berlangsung, aku sibuk melayani tamu-tamu yang datang. Restoran mewah ini, yang dulunya hanya sebuah impian jauh di masa lalu, kini telah menjadi tempat yang penuh dengan tawa, percakapan hangat, dan hidangan yang tak tertandingi. Aku merasa lega melihat semuanya berjalan lancar. Tapi kemudian, di tengah hiruk-pikuk acara, seorang manajer restoran mendekat. "Bu Gita, apakah Anda ingin berbicara dengan para tamu?" Katanya dengan sopan, matanya penuh hormat. Aku terkejut sesaat. Tidak pernah terbayang sebelumnya aku akan berdiri di depan para tamu, terlebih lagi mereka yang dahulu menghina dan meremehkan diriku. Tapi aku bisa merasakan bahwa ini adalah saat yang tepat. Ini adalah saat untuk menunjukkan pada mereka siapa aku sekarang. Aku mengangguk pelan, membenarkan pakaian yang kuterima dari tim manajer, dan berjalan perlahan ke tengah ruangan. Perlahan, aku menyadari bahwa langkahku tidak lagi gugup. Aku sudah siap menghadapi mereka, dan aku tahu aku tidak akan pernah mundur lagi. Begitu aku melangkah ke tengah ruangan, suasana tiba-tiba berubah. Semua mata langsung tertuju padaku. Beberapa orang mengenaliku, sementara yang lain tanpa kebingungan, mencoba mencari tahu siapa aku sebenarnya. Tapi ada satu orang yang paling mencolok, yang matanya menatapku dengan penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Itu adalah Mira. "Bu Gita." Mira melontarkan kata-kata itu dengan suara yang penuh keraguan, seolah tak percaya bahwa aku, Gita yang dulu sering dijadikan bahan olokan, kini berdiri di sini, di tengah restoran mewah ini, dengan nama yang terpampang di papan depan restoran yang begitu anggun. Aku tersenyum dengan penuh ketenangan, menghadap semua tamu yang kini memperhatikanku. Rasanya seperti sebuah kebangkitan. Sebuah pencerahan dari semua kepahitan yang pernah kuterima selama bertahun-tahun. "Selamat datang di restoran saya," kataku, suara yang tenang namun penuh keyakinan. "Nama saya Gita, dan ini adalah tempat yang saya bangun dari nol." Seluruh ruangan hening sejenak. Aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajah para tamu, terutama di wajah Mira dan Winda yang tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka tidak mengira bahwa perempuan yang mereka anggap remeh dan hina beberapa tahun lalu, kini bisa berdiri dengan kebanggaan dan berhasil memiliki restoran yang mereka impikan. Mira terdiam, dan hanya bisa menatapku dengan mulut terbuka, tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu bahwa dia tidak mengharapkan hal ini. Dia tidak mengharapkan aku menjadi seperti ini. Seorang perempuan yang tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Aku membiarkan momen itu mengendap, memberi kesempatan bagi mereka untuk mencerna semua kata-kataku. Di belakangku, seorang pelayan sudah mempersiapkan hidangan spesial untuk para tamu, dan aku merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melangkah maju.
Terima kasih telah datang ke restoran saya. Aku melanjutkan, suara yang lebih lembut namun penuh makna. Ini bukan hanya tentang makanan yang saya sajikan, tapi juga tentang perjalanan panjang yang saya jalani untuk sampai di sini. Saya pernah menjadi anak tukang bakso yang diremehkan, tapi saya tidak pernah menyerah. Winda menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang memerah. Aku bisa melihat mereka merasa canggung, bahkan malu, karena kini mereka tahu bahwa aku lebih dari sekadar anak tukang bakso keliling. Aku adalah perempuan yang telah bekerja keras, melawan segala hinaan, dan akhirnya berhasil meraih apa yang dulu hanya bisa aku impikan. Aku membalikan badan dan berjalan kembali ke belakang, ke dapur restoran, tempat aku bisa melanjutkan pekerjaan yang sudah lama menjadi panggilan hidupku. Tapi sebelum aku melangkah lebih jauh, aku mendengar langkah kaki mengejar dari belakang. Itu adalah Mira. Git. Aku nggak tahu kamu. Suara Mira terdengar ragu-ragu, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Maafkan aku kalau dulu aku nggak seharusnya. Aku berhenti sejenak, memandangnya. Tanpa perlu banyak kata, aku tahu apa yang ingin dia katakan. Tapi, aku bukan lagi orang yang dulu. Aku bukan lagi Gita yang membutuhkan pengakuan atau permintaan maaf dari mereka. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku telah berdiri di atas kaki sendiri, dan aku tidak memerlukan apapun dari mereka selain pengakuan bahwa aku layak. Aku tidak mencari permintaan maaf, Mira, jawabku dengan tenang, menatapnya lurus. Aku sudah melampaui itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa hidupku lebih dari sekadar apa yang kamu lihat dulu. Mira hanya diam, terdiam dalam keheningan yang mencekam. Dan aku melanjutkan langkahku, memasuki ruang dapur, tempat aku merasa paling nyaman. Di sana, aku tahu, aku telah menemukan tempatku yang sejati. Ruangan tiba-tiba hening. Suara riuh tawa dan percakapan yang sebelumnya mengisi udara kini berubah menjadi keheningan yang berat. Semua mata tertuju padaku, dan di antara mereka, aku bisa melihat ekspresi yang tidak bisa disembunyikan. Mereka, terutama Mira, Winda, dan geng mereka, berusaha menyembunyikan keterkejutan mereka, tapi matanya tak bisa bohong. Mira, yang dahulu selalu menjadi ratu di kelas, yang dulu selalu mempermalukanku, kini berdiri kaku dengan mata terbuka lebar. Winda yang biasa mendukungnya dalam setiap ejekan, juga terlihat terperangah. Mereka tak mampu berkata-kata untuk sesaat. Ada keheningan yang mengisi ruangan itu, dan aku bisa merasakan atmosfernya yang sangat kental. Sesuatu yang aku impikan selama bertahun-tahun. Restoran ini, milikmu? Mira akhirnya bertanya. Suaranya gemetar, seolah-olah dia tak benar-benar percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Aku mengangguk pelan, tetap tenang meski dalam hatiku ada perasaan yang campur aduk, antara lega, bangga, dan sedikit kesal karena aku harus melalui begitu banyak hinaan untuk sampai di titik ini. Ya, jawabku singkat, suara yang datar namun penuh keyakinan. Ini salah satu dari beberapa restoran yang aku miliki. Kata-kata itu seolah mencabik-cabik keyakinan yang dulu mereka miliki tentang diriku. Dari sekadar anak tukang bakso yang tak punya masa depan, kini aku berdiri di hadapan mereka sebagai pemilik bisnis yang sukses. Tidak hanya satu, tapi beberapa restoran. Aku tahu itu bukan hanya sebuah pencapaian pribadi, tetapi juga sebuah pembuktian bahwa aku telah mengalahkan segala rintangan yang mereka anggap mustahil. Aku bisa melihat wajah-wajah mereka yang memerah. Mira, yang dulu selalu merasa superior, kini tak bisa berkata-kata. Winda menatapku dengan mata yang tak bisa mengungkapkan kebingungannya. Aku tahu mereka berusaha untuk mencari kata-kata yang tepat, untuk membenarkan semua hinaan mereka yang dulu. Tapi mereka tahu bahwa kata-kata itu tak lagi berarti apa-apa sekarang. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan dari mereka.
Apa yang mereka pikirkan tentang aku tak lagi relevan. Aku bukan lagi gadis kecil yang pernah dipermalukan dengan ejekan dan hinaan. Aku sudah menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih mandiri. Namun, meskipun aku tidak mengharapkan permintaan maaf atau penyesalan dari mereka, aku bisa merasakan adanya ketidaknyamanan di wajah mereka. Mereka yang dulu meremehkan, kini berusaha memulihkan harga diri mereka yang tergores. Tapi aku tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan diri. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku sudah melampaui masa-masa itu, dan sekarang aku berada di sini dengan kepala tegak. Ini bukan hanya tentang bakso, Mira, kataku sambil memandang mereka satu persatu. Ini tentang tekad. Tentang bagaimana aku memilih untuk tidak menyerah meskipun kalian semua meremehkan aku. Seketika, suasana yang semula hening itu berubah menjadi tegang. Aku bisa melihat mereka tak tahu harus berkata apa. Mereka hanya terdiam, memandangku dengan pandangan yang berbeda. Dan meskipun tak ada kata-kata yang terucap, aku tahu mereka mulai menyadari sesuatu yang dulu tidak mereka lihat, bahwa aku, Gita, yang dulu dianggap tak lebih dari anak tukang bakso, kini telah berubah menjadi seseorang yang lebih kuat dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Aku bisa merasakan percakapan di meja mereka yang mulai terbata-bata. Mereka mulai saling berpandangan, seolah tak yakin bagaimana mereka harus bersikap. Dalam hati, aku tahu mereka akan berusaha mencari alasan untuk membenarkan perbuatan mereka yang dulu. Tapi sekarang, aku sudah tak peduli lagi. Aku hanya ingin menikmati momen ini. Momen di mana aku bisa berdiri tegak, melihat mereka semua dengan senyum kemenangan. Aku memutuskan untuk tidak terlalu lama berada di sana, memberi mereka waktu untuk mencerna semua yang baru saja terjadi. Kalian bisa melanjutkan acara reuni kalian, kataku sambil melangkah mundur. Terima kasih sudah datang ke restoran saya. Aku tahu aku tidak perlu menunggu lebih lama. Saat aku berbalik dan mulai melangkah keluar dari ruangan itu, aku bisa merasakan mereka masih menatapku dengan tatapan yang penuh keheranan dan kekaguman. Mira, Winda, dan seluruh geng mereka, mereka yang dulu selalu meremehkan diriku, kini harus menerima kenyataan bahwa aku telah menjadi lebih dari sekadar anak tukang bakso. Aku melangkah keluar dari ruang acara reuni, dengan kepala tegak dan hati yang penuh kepuasan. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar yang mereka lihat. Aku adalah Gita yang kini menguasai hidupnya, dan aku siap untuk melangkah ke masa depan yang lebih cerah, lebih kuat, dan lebih mandiri dari sebelumnya keesokan harinya. Setelah kejadian yang mengguncang acara reuni itu, aku menerima pesan dari Mira dan beberapa teman-temannya. Pesan itu berisi permintaan maaf yang tampaknya tulus, meskipun sudah terlambat. Mereka akhirnya menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan selama ini bukanlah hal yang bisa dianggap ringan. Di antara pesan-pesan yang masuk, aku bisa merasakan perasaan mereka yang campur aduk. Terdapat rasa malu, penyesalan, dan mungkin sedikit kebingungan tentang bagaimana mereka harus menghadapi aku setelah semuanya terungkap. Mira mengirim pesan pribadi, yang berisi kata-kata yang jauh berbeda dengan hinaan yang dulu pernah dia lontarkan. Gita, aku tahu aku dan teman-teman sudah banyak salah. Kami benar-benar menyesal. Kami tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu dulu. Aku harap kita bisa mulai dari awal. Pesan itu membuat hatiku sedikit tergerak. Tentu saja, siapapun yang mendengar permintaan maaf setelah begitu lama diperlakukan tidak adil akan merasa tergugah. Namun, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa permintaan maaf ini datang jauh setelah rasa sakit yang telah aku alami. Banyak waktu yang terbuang, banyak rasa malu dan penghinaan yang aku simpan di dalam hati. Meskipun aku sudah menjadi seseorang yang lebih kuat sekarang, aku tidak bisa begitu saja menghapus semua kenangan itu. Aku memutuskan untuk memberi mereka kesempatan untuk berbicara, meskipun hanya untuk memberi mereka pemahaman bahwa penyesalan mereka datang terlalu terlambat. Aku setuju untuk bertemu mereka di sebuah kafe kecil dekat restoran milikku.
Mira, Winda, dan beberapa teman lainnya datang dengan ekspresi yang penuh penyesalan. Wajah mereka tampak berbeda dari dulu, lebih rendah hati, lebih tenang, dan jauh lebih waspada. Mira memulai percakapan dengan suara yang sedikit gemetar, seolah takut reaksiku. Gita, kami ingin meminta maaf sekali lagi atas semua yang telah kami lakukan. Kami benar-benar menyesal telah memperlakukanmu dengan begitu buruk. Waktu itu, kami hanya... Aku mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka berhenti sejenak. Mira, Winda, kataku dengan tenang, aku mendengar apa yang kalian katakan. Aku tahu kalian merasa bersalah sekarang, dan aku menghargai itu. Tapi, aku hanya ingin kalian tahu, aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Aku tidak menyimpan dendam. Mereka semua saling berpandangan, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Aku bisa melihat betapa mereka berharap aku marah, atau memberi mereka pelajaran tentang betapa buruknya mereka memperlakukanku. Namun, aku tahu balas dendam bukanlah cara yang benar untuk meraih kedamaian hati. Sebaliknya, aku ingin mereka memahami bahwa aku tidak membiarkan masa lalu mengendalikan hidupku. Tapi, lanjutku, meskipun aku sudah memaafkan, aku tidak akan pernah lupa bagaimana kalian memperlakukanku dulu. Itu bagian dari siapa aku sekarang. Aku belajar banyak dari pengalaman itu. Mira dan Winda hanya terdiam. Mereka tahu bahwa permintaan maaf mereka tidak akan sepenuhnya menghapus rasa sakit yang mereka sebabkan. Tentu, mereka bisa meminta maaf, tapi tidak ada cara untuk mengubah kenyataan bahwa aku pernah menjadi sasaran hinaan mereka, dan itu meninggalkan bekas dalam hidupku. Aku juga ingin kalian tahu, lanjutku dengan suara yang lebih tegas, bahwa aku tidak butuh pengakuan atau permintaan maaf untuk menjadi siapa aku sekarang. Aku sudah cukup kuat tanpa itu. Aku bangga dengan siapa diriku hari ini, meski dulu kalian pernah meremehkanku. Winda yang biasanya selalu mendukung Mira dalam setiap ejekan, kini tampak menundukkan kepala. Kami tidak tahu apa yang kamu rasakan dulu, Gita, katanya pelan. Kami hanya berpikir itu lucu. Tapi sekarang, kami paham betapa salahnya kami. Aku mengangguk pelan, memberikan senyum tipis. Aku tahu kalian tidak sepenuhnya jahat. Kita semua tumbuh dan belajar. Tapi, aku juga berharap kalian bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan orang lain di luar sana. Jangan biarkan orang lain merasakan apa yang aku rasakan. Mereka mengangguk dengan penuh penyesalan, dan aku bisa melihat keseriusan dalam mata mereka. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar akan berubah, atau apakah ini hanya sebuah usaha untuk menenangkan hati mereka setelah menyadari betapa besar kesalahan mereka. Tapi yang jelas, aku sudah melangkah jauh lebih jauh dari mereka. Aku tidak membutuhkan pengakuan mereka untuk merasa lengkap. Terima kasih, Gita, kata Mira akhirnya dengan suara pelan. Kami tidak akan pernah melupakan ini. Semoga kamu tetap sukses dan bahagia. Aku tersenyum. Tidak ada rasa kesal atau amarah. Hanya perasaan lega karena akhirnya aku bisa berbicara dengan mereka tentang semua yang telah terjadi. Terima kasih juga, kataku. Semoga kalian juga menemukan kebahagiaan kalian sendiri. Setelah percakapan itu berakhir, aku berjalan keluar dari kafe, menyadari bahwa aku tidak lagi terikat oleh masa lalu. Permintaan maaf mereka datang terlambat, tapi itu tidak masalah lagi. Aku sudah memaafkan mereka dalam hatiku, dan itu adalah kebebasan yang jauh lebih penting daripada sekadar pengakuan dari orang lain. Setelah pertemuan itu, aku merasa sebuah beban berat yang selama ini mengganjal di hatiku akhirnya terangkat. Aku tidak lagi terbelenggu oleh kebencian atau rasa sakit dari masa lalu. Melihat teman-teman lama itu meminta maaf adalah sebuah penutupan yang sempurna. Meskipun mereka tak bisa menghapus kenangan pahit yang telah mereka tanam dalam hidupku. Namun, ada satu hal yang lebih manis dari permintaan maaf mereka.
Karma. Karma yang datang tanpa harus aku berusaha mencarinya. Mereka kini tahu betul siapa aku. Gita, anak tukang bakso yang dulu mereka hina. Dan, ternyata, apa yang mereka anggap sebagai kekurangan pada diriku dulu, kini telah berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Semua sudah terbukti. Mereka masih memandangku dengan tatapan bingung, seolah tak percaya dengan perubahan besar yang terjadi. Dulu, aku hanya anak kecil yang berjalan dengan sepatu sobek, membawa bekal sederhana, dan dipandang sebelah mata oleh hampir semua orang. Kini, aku adalah pemilik beberapa restoran sukses yang dikelola dengan tangan dingin. Bukti nyata bahwa apapun yang terjadi di masa lalu tak pernah menentukan siapa kita di masa depan. Aku meninggalkan kafe dengan perasaan puas, tanpa ada rasa sombong. Namun dengan keyakinan yang dalam, aku tahu bahwa hidup telah memberikan aku kesempatan untuk membuktikan segalanya. Aku berhasil melampaui semua rintangan, dan karma, dalam bentuknya yang manis, telah menunjukkan betapa kuatnya aku. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan sejati datang bukan dari hinaan orang lain, tetapi dari perjuangan dan tekad yang tak kenal lelah. Saat aku memasuki restoran mewah milikku yang ada di pusat kota, aku tidak bisa menahan senyum. Di luar, pelanggan mulai berdatangan, dan di dalam, para staf bekerja dengan penuh semangat. Semuanya berfokus pada tujuan yang sama, memberikan pengalaman terbaik bagi setiap orang yang datang. Aku berdiri sejenak di depan pintu restoran, menyaksikan dunia yang baru ini. Dunia yang dulu terasa begitu jauh dan tak terjangkau bagiku. Namun kini, dunia itu menjadi milikku. Dan aku tahu, meskipun aku telah membuktikan segalanya, aku tidak akan berhenti di sini. Aku akan terus melangkah, terus berkembang, dan terus memperjuangkan impian-impian baru yang lebih besar. Sementara itu, Mira dan teman-temannya mungkin masih merasa bingung dan sedikit malu dengan semua yang terjadi. Mereka kini tahu betul bahwa penilaian mereka terhadapku dulu tidak hanya salah, tetapi juga dangkal. Mereka mungkin ingin mengulangi waktu, ingin memperbaiki segala kesalahan yang pernah mereka buat. Namun, mereka harus menerima kenyataan bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Karma bekerja dengan cara yang lebih bijaksana daripada yang mereka bayangkan. Ia datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengajarkan bahwa hinaan dan ejekan yang pernah mereka lontarkan, pada akhirnya hanya akan menguatkan seseorang untuk menjadi lebih baik. Dan aku, Gita, telah membuktikan itu. Ketika malam tiba dan restoran mulai sepi, aku duduk sendiri di meja makan yang terletak di sudut ruangan. Aku menikmati makanan sederhana yang aku pesan dari dapur, sesuatu yang mengingatkanku pada masa kecil. Tentu, sekarang aku bisa menikmati hidangan mewah, tetapi aku tetap menghargai rasa sederhana yang telah membentuk diriku. Di luar, suara kendaraan berlalu lalang, hidup yang penuh hiruk-pikuk. Namun hatiku tetap tenang. Aku tahu, ini bukan akhir dari perjalanan. Sebaliknya, ini adalah awal dari babak baru yang lebih besar, lebih menantang, dan lebih bermakna. Malam itu, aku berdiri di depan restoran mewah yang kini menjadi kebanggaanku. Lampu-lampu kota bersinar terang di sekitar, menciptakan bayangan lembut di wajahku. Aku menatap langit yang dihiasi bintang-bintang, begitu banyak yang tampak terang, seperti perjalanan hidupku yang kini penuh dengan cahaya. Bintang-bintang itu seakan mengingatkanku pada setiap langkah yang telah aku tempuh. Pahit, penuh perjuangan, namun akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Di tengah keramaian kota yang tak pernah tidur, aku merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Semuanya terasa tenang. Aku teringat pada masa-masa sulit, ketika mereka yang dulu menghinaku masih menjadi bagian dari hidupku. Mereka yang selalu menertawakanku, merendahkan aku,
dan menganggap aku tak akan pernah bisa mengubah nasib. Tapi kini, semuanya berbeda. Dulu mereka menertawakanku. Sekarang aku yang terakhir tertawa. Gumamku pelan, tersenyum puas. Kata-kata itu keluar dari lubuk hatiku yang terdalam, bukan sebagai sebuah kebanggaan kosong, melainkan sebagai pengakuan atas perjalanan panjang yang penuh dengan usaha dan pengorbanan. Tawa mereka dulu adalah racun, yang sekarang berubah menjadi bahan bakar yang membuatku semakin kuat dan gigih. Di belakangku, pintu restoran terbuka, dan suara riuh tawa para pelanggan yang sedang menikmati hidangan di dalam sana terdengar jelas. Ini adalah tempat yang dulu tak pernah aku bayangkan bisa kumiliki. Restoran mewah dengan staf yang ramah, dengan setiap sudutnya dipenuhi dengan kenyamanan dan kepuasan. Aku telah mencapai titik yang tak terduga. Bukan hanya untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi juga untuk membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa melawan semua rintangan dan mencapai impian yang dulu tampak mustahil. Aku memikirkan ayahku. Dia yang selalu berjuang keras menjual bakso keliling, yang tidak pernah mengeluh meski hidupnya sederhana. Ayah yang selalu mengajarkan padaku bahwa keberhasilan bukan hanya tentang uang atau kemewahan, tetapi tentang ketulusan dan kerja keras. Mungkin dia tidak pernah tahu betapa besar dampaknya terhadap hidupku. Tapi aku tahu, dimanapun dia berada sekarang, dia pasti bangga. Aku bisa merasakan kehadirannya dalam setiap langkahku, dalam setiap keputusan yang aku buat. Sebagai anaknya, aku berjanji untuk tidak pernah menyerah, tidak pernah merasa cukup hanya karena ada hambatan. Aku akan terus maju, terus berusaha, dan terus membuktikan bahwa tidak ada yang tak mungkin jika kita memiliki tekad yang kuat. Aku melangkah kembali ke dalam restoran, menyambut pelanggan yang baru datang. Mereka tidak tahu siapa aku, atau dari mana aku berasal. Mereka hanya tahu bahwa mereka datang untuk menikmati hidangan terbaik, dan itulah yang penting. Namun, aku tahu bahwa di dalam diriku, perjalanan ini jauh lebih berarti daripada sekadar kesuksesan bisnis. Aku tidak membutuhkan pembalasan dendam yang besar, atau untuk melihat mereka menderita. Balas dendam terbaik yang pernah ada adalah menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih sukses, tanpa perlu menunjukkan kebencian atau rasa marah. Dan aku telah mencapainya. Saat malam semakin larut, aku duduk sejenak di meja kerja, menatap langit yang luas di luar jendela restoran. Aku merasa damai. Bukan karena aku ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi karena aku telah membuktikan semuanya kepada diriku sendiri. Inilah balas dendam terbaik. Hidup dengan kebanggaan, mengubah setiap hinaan menjadi kekuatan, dan meraih kesuksesan dengan cara yang penuh integritas dan ketekunan. Kini, aku tak lagi didefinisikan oleh masa lalu atau oleh pandangan orang lain. Aku adalah Gita, wanita yang dulu diremehkan, tetapi kini berdiri tegak dengan kesuksesan yang tak bisa dipungkiri. Aku tersenyum lagi, tertawa, bukan karena ada yang salah, tetapi karena aku tahu, ini adalah kemenangan terbaik yang pernah kumiliki.